Dede dan Fitri adalah sepasang kekasih yang hobi mendaki gunung. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Penumbra, gunung yang jarang didaki karena banyak cerita mistis tentangnya. Meskipun penduduk desa memperingatkan mereka untuk tidak mendaki pada malam 1 Suro, Dede meyakinkan Fitri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka memulai pendakian pada sore hari, berharap bisa mencapai pos 3 sebelum malam tiba. Udara dingin dan suasana sunyi menemani perjalanan mereka. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, suasana mulai terasa berbeda. Hutan yang tadinya penuh suara burung kini sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka yang bergesekan dengan daun kering. Dede, kamu ngerasa nggak, kok hutan ini sunyi banget? Tanya Fitri sambil menggenggam tangan Dede lebih erat. Dede tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Mungkin karena kita udah terlalu masuk ke dalam hutan. Tenang aja, aku di sini. Namun, saat mereka tiba di pos 2, kabut tebal turun tiba-tiba, membuat jarak pandang mereka hanya beberapa meter. Fitri mulai cemas. Kok kabutnya mendadak banget? Ya, padahal tadi masih jelas. Kita istirahat sebentar di sini, ya. Biar kabutnya hilang dulu, jawab Dede. Saat mereka duduk di atas batu besar, Fitri merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Ia menoleh beberapa kali, tapi tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Siapa itu? Tanya Dede sambil menyorotkan senter. Tapi tidak ada siapapun. Aku nggak suka ini, deh. Kayaknya ada yang aneh, bisik Fitri. Dede mencoba tenang, meskipun ia juga mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan agar bisa cepat sampai di pos 3. Namun, jalur yang tadinya jelas mulai terlihat asing. Tanda-tanda jalur resmi seperti pita penanda atau petunjuk arah hilang. Kita tadi lewat sini, kan? Tanya Fitri. Harusnya iya, tapi kok rasanya beda, jawab Dede sambil terus berjalan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara perempuan menangis di kejauhan. Fitri langsung berhenti. Dede, kamu dengar itu? Suara perempuan. Dede mengangguk, tapi ia mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma suara angin, Fit. Ayo jalan terus. Namun, suara itu semakin jelas. Seperti ada seseorang yang menangis pilu di belakang mereka. Fitri mulai menangis. Aku takut. Kayaknya kita harus balik aja. Dede memeluk Fitri untuk menenangkannya. Tapi tiba-tiba, dari arah kanan mereka, muncul sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut, tapi tubuhnya melayang, tidak menyentuh tanah. Fitri berteriak, dan Dede segera menariknya untuk lari. Mereka berlari sejauh mungkin, tanpa memperhatikan jalur. Namun, mereka malah sampai di tempat yang sama, sebuah pohon besar dengan kain merah yang melilit batangnya. Kenapa kita balik ke sini lagi? Teriak Fitri panik. Dede juga mulai kehilangan akal. Aku nggak tahu, Fit. Jalannya seperti melingkar. Sosok perempuan itu kini muncul lagi, kali ini lebih dekat. Suaranya bergema di antara pepohonan. Kenapa kalian datang ke sini? Dede dan Fitri mencoba membaca doa, tapi suara perempuan itu berubah menjadi tawa melengking. Pepohonan di sekitar mereka bergerak, seolah-olah ingin menelan mereka. Tiba-tiba, Fitri merasakan sesuatu menarik kakinya. Ia terjatuh, dan Dede dengan cepat mencoba menariknya kembali. Fitri, pegang tanganku. Dengan sekuat tenaga, Dede berhasil menarik Fitri. Namun, wajah Fitri kini penuh air mata, dan ia terus berdoa sambil memeluk Dede erat-erat. Dede, aku nggak kuat lagi. Aku takut banget. Dede memeluk Fitri, mencoba menenangkan. Kita akan keluar dari sini. Aku janji. Mereka memutuskan untuk berhenti berlari dan hanya duduk sambil berdoa, berharap ada keajaiban. Setelah beberapa saat, suasana tiba-tiba berubah. Kabut perlahan menghilang, dan suara binatang malam kembali terdengar. Pagi harinya, mereka ditemukan oleh tim pencari di dekat pos 1. Anehnya, meskipun mereka merasa sudah mendaki jauh, tim pencari mengatakan mereka tidak pernah melewati pos 2. Dan pada akhirnya, Dede dan Fitri selamat, tapi sejak kejadian itu, mereka tidak pernah mendaki gunung lagi.
Mereka juga memperingatkan orang-orang agar tidak mendaki Gunung Penumbra pada malam 1 Suro, karena malam itu adalah waktu penjaga gunung menuntut ketenangan.